Siyah STFT fajar timur. Salam damai bagi kita semua. Jadi di sini pada kesempatan ini saya bersama saudara saya ini kami akan membahas tentang bagaimana pengaruh atau pengaruh kehadiran militer itu di atas tanah Papua. Apakah dia berdampak pada hak asasi manusia Papua dan sebagainya. Jadi di sini kami akan membahas dalam konteks tersebut kehadiran militer Papua. Jadi yang pertama, sebelum itu saya ingin memperkenalkan saya Flavian Gunawan dan ini saudara saya Virso Masini. Dia adalah narasumber kita pada kesempatan ini karena bisa dibilang dia mengalami langsung dan hidup di daerah di mana yang sampai sekarang itu masih ada konflik, ya, di mana daerah Intan Jaya yang kita tahu bersama bahwa memang Intan Jaya itu sering terjadi konflik. Dan untuk itu saya bersama saudara saya ini kita ingin men-sharingkan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana untuk dampak pengaruh dari militer itu terhadap masyarakat Papua. Bagaimana pendapat saudara, apakah memang kehadiran militer Papua itu berpengaruh terhadap itu hak asasi manusia Papua sendiri? Oke, langsung masuk pada ayatnya pembahasan ya. Kalau juga ya, mungkin waktu saya pikir dia punya kehadiran militer di tanah Papua, dampaknya itu lebih pada negatif ya, lebih pada negatif gitu. Jadi ketika negara-negara militer di tanah Papua mengatasnamakan keamanan dan kedamaian sebagai masyarakat Papua, memang seperti itu. Tetapi ketika mereka turun di Papua, di setiap wilayah yang lebih khusus naik lagi itu di wilayah konflik seperti di Intan Jaya, di Puncak Jaya, di Jawa Timur, di Medrat dan di Oksibir itu di wilayah konflik saat ini di Papua. Itu secara detail secara terlihat begitu ya, dapat dilihat. Kalau di bagian-bagian kota ini kan ya kekerasan juga ada, tapi ada yang secara halus dengan acara mereka lakukan itu. Jadi bentuk kekerasan atau penindasan terhadap orang Papua itu kalau kita lihat itu kan ya berarti merupakan hak hidup orang Papua itu sendiri, itu hak nawem. Yang pertama, yang kedua itu merupakan hak orang Papua berpendidikan, yang pun hak orang Papua untuk banyak kesehatan itu. Yang keempat itu kan merupakan hak orang Papua berekonomi. Jadi semuanya itu memiliki hak itu. Sebenarnya hak hidup ini kan hak asasi, hak yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Yang terdiri pribadi pun tidak punya hak untuk membunuh Nawa itu sendiri, karena Nawa ini kan yang berkuasa adalah Tuhan. Manusia tidak punya hak untuk membunuh. Oleh orang lain membunuh orang lain tidak membunuh. Jadi bagaimana atau apakah ada organisasi-organisasi lokal atau internasional itu yang masuk dan meliputi dan juga meneliti mengenai hak asasi manusia Papua itu? Apakah ada organisasi-organisasi yang mendukung hal itu, atau dalam konteks seperti ini tuh tidak adanya itu organisasi yang membela hak asasi manusia Papua? Kalau dilihat secara organisasi, saya pikir untuk bicara organisasi untuk membela hak asasi manusia di Papua itu kan kalau organisasi lokal ini kan sangat banyak sekali, tapi tujuan itu sama ya. Seperti organisasi KMDB, IMOFD, WMOFD, MRPD,
Nah itu organisasi yang bekerja untuk hak asasi manusia di Papua ini. Juga ada beberapa organisasi banyak organisasi, tetapi itu juga ada satu. Kalau kita organisasi yang dilihat dari secara militer, nah itu kan ATPNOM. ATPNOM ini kan sudah ada dari sejak dulu. Ketika waktu masih ada pemerintah Belanda di Papua. Itu kan bentuk organisasi hukum dan dalam tujuan itu bilang ATPNOM tentang kebebasan nasional Papua Barat. Itu organisasi itu ada untuk membicara soal hak manusia dan soal pelanggaran HAM selalu terjadi di tanah Papua. Itu organisasi yang selalu dianggap. Tetapi hal-hal itu kan disembunyikan oleh negara Indonesia. Saya akhirnya tidak bisa atau tidak bisa dikeluar di internasional juga. Akhirnya dia hanya berputar di nasional dan di lokal saja di dalam negeri. Baik, apakah ada upaya untuk melibatkan masyarakat Papua itu dalam proses keputusan terkait dengan keadaan militer? Apakah memang ada upaya dari pemerintah pusat itu untuk melibatkan masyarakat? Maksudnya memanggil untuk melibatkan masyarakat? Apakah meminta persetujuan kepada masyarakat untuk apakah boleh militer itu hadir di daerah tersebut atau tidak? Apakah ada upaya itu dari pemerintah atau tiba-tiba militer itu datang ke tempat itu tanpa ada pengetahuan masyarakat setempat begitu? Oke. Untuk kalau kita dilihat untuk militer di tanah Papua ini bukan melalui jalur pemerintah di provinsi Papua juga, bukan melalui pemerintah Papua juga. Apalagi masyarakat itu mudah sekali, tidak ada ditambah izin masuk langsung dari pikiran kiri. Hanya dengan kepentingan tertentu mereka mendapatkan memakai keamanan dan keamanan yang bagi masyarakat Papua itu. Tapi masyarakat Papua dan pemerintah Papua itu mereka berupaya bagaimana orang Papua itu hidup aman, tapi tidak sejahtera. Sehingga sekarang menyampaikan masyarakat ini selalu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tetapi pemerintah ketika turun di pemerintah pusat, daerah, provinsi dan juga apakah mereka pernah sampaikan kepada pemerintah pusat atau tidak itu kami juga begini. Kalau masyarakat juga itu kan itu tidak pernah ada kelihatan begitu ya. Apalagi kalau kita mau bicara soal masalah Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta, ini kan tidak ada hubungan macam untuk bertanggung jawab. Ini kan tidak ada orang selalu menyampaikan aspirasi harus tarik militer dari tanah Papua, tetapi hal itu kan tidak pernah bertanggung jawab. Malah mereka menambah militer di tanah Papua. Apakah ada alternatif lain, maksudnya selain kehadiran militer untuk menjaga keamanan, untuk menjaga hak asasi manusia Papua? Selain militer ini, apakah ada solusi bagaimana supaya hak asasi manusia di Papua ini tetap terjaga itu, dalam arti bahwa apakah perlu keadaan militer itu di Papua atau tidak sama sekali gitu? Keadaan militer di Papua itu, ada di militer Papua itu perlu bagi Papua tahu ya tidak. Oke, saya pikir kalau untuk masalah militer di Papua itu tidak ada pentingnya bagi orang Papua sendiri, karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya belum ada militer itu kan orang yang dalam keadaan aman-aman saja, keadaan aman-aman, situasi aman, hidup sejahtera, damai, seni yang tertawa, bagus salam ini dan itu, tidak ada konflik dan lain pembunuhan, kekerasan, ya tidak ada sama sekali. Kalau kita mau bilang kekerasan ini kan dari dulu ini kan sudah diperbincangkan hal di bidangnya bisa konflik, tetapi masyarakat tidak masalah itu menjadi pertentangan juga. Tetapi menjadi pertentangan juga ketika militer masuk ini mencari berbagai kekerasan mereka terhadap masyarakat. Jadi adanya militer itu ada juga peperangan gitu, dalam arti masyarakat maksudnya TPNPB tadi itu mulai menyerang militer sehingga adanya kontak masyarakat dan juga mengakibatkan masyarakat lokal sekitar itu juga
terbunuh itu karena adanya kehadiran karena adanya kehadiran militer makanya kenapa itu kan dia langsung keluar karena dia punya musuh tuh. Ini kan musuh sama musuh, akhirnya korban itu masyarakat bukannya bukannya. jadi solusi terbaiknya itu lebih baik tidak ada kehadiran militer itu. Ya solusinya itu tadi sudah sampaikan bahwa tidak ada kepentingan militer, tidak ada, Tidak perlu adanya. tidak perlu ada di Papua bagi orang Papua itu sendiri karena tidak ada orang Papua. Nah, sekarang begini, kita berbicara mengenai konteks ini militer dan sebagainya, kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap masyarakat Papua, dan sebenarnya itu memerlukan adanya data dan fakta. Itu apakah saudara sendiri itu memiliki data mengenai atau faktanya, atau secara langsung melihat itu kisah atau fakta di mana kekerasan itu terjadi yang dilakukan oleh militer? Maka terima kasih kalau untuk soal berbicara tentang data dan fakta ini, karena itu memang sesuatu yang tidak salah juga, karena setiap orang mau bicara itu harus berdasarkan soal data dan fakta itu. Kalau tanpa ada data dan fakta itu kan orang tidak akan percaya bahwa itu benar. Ya. Sehingga kalau untuk soal data dan fakta ini kan saya ini lahir di Papua dan hal itu saya sendiri alami secara langsung. Saya sendiri alami secara langsung itu. Sehingga kalau saya mau bicara tentang data dan fakta itu, saya tidak bicara dari tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi saya akan berbicara dari tahun 2020 sampai saat ini. Yang lebih khususnya itu enak di Indonesia. Saya tidak bicara di kalau mau bicara di itu luas sekali itu, banyak sekali dan membutuhkan waktu yang panjang untuk sesuatu ini. Yang saya bicara tentang Indonesia itu, yang pertama itu kan pembunuhan pada 1 sore 19 September 2020 itu pembunuhan Cermesa Napoli di Oh, yang pendeta ya. dibunuh oleh militer Indonesia. Lalu keadaan dia memberikan makan kepada ini kan masyarakat ini dibunuh. Jadi ini seorang pendeta hamba Tuhan untuk melayani kemakmuran masyarakat setempat itu. Dan mereka tanpa ada alasan yang jelas, dengan mereka sadar dan merencana menghilangkan nyawa pendeta Cermesa Napoli. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun yang sama, tahun 2020 itu waktu itu saya juga ada di himpunan saya di Indonesia. Pada tahun yang sama itu mereka menangkap seorang bisu. Dia tidak tahu sejarah di bisu. Mereka tahu bahwa itu terfenomen masyarakat. Di bisu tidak bisa bicara, malu disiksa, dianiaya. Itu dianiaya dan dipulangkan. Itu. Dan kita kalau bicara tentang penangkapan dan kejelasan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak, tetapi kalau untuk pembunuhan itu yang terjadi itu, dan seperti ada 3 bersaudara, 1 mama 1 bapak, itu kejadian pada tanggal 16 Februari tahun 2021. Itu 1 bapak 1 mama, itu jenis Padang Sodipata udah justru sekolah mereka yang berada kakak. Mereka ini kan ditangkap tanpa alasan, disiksa, lalu mereka begitu dapat luka-luka dari militer Indonesia, mereka ke puskesmas Batawan untuk mengobati dalam keadaan pengobatan di puskesmas Sukapa. Malamnya itu tentara TNI datang dan mereka lari. Mereka itu ditangkap di sana dan langsung dibunuh dan dihilangkan secara yang baik. Dan jalan itu langsung dihilangkan. Dan juga pada tahun 2021, pada tahun yang sama itu, di SD terdekat tinggi seorang siswi anak SD kelas 5 dalam perjalanan pulang sekolah, belajar pulang rumah itu sekolah itu dia terkena bom dipasang oleh militer Indonesia, terkena bom dan akhirnya dievakuasi di Timika untuk perawatan. Iya. Jadi kalau kita soal bicara tentang data ini banyak sekali. Yang sangat banyak data ini sangat banyak yang pakai. Dan salah satunya itu kemarin itu pada bulan Oktober ini
pada bulan Oktober 2024 ini kan ada penangkapan 2 orang siswa SMP di Mamba, di Sugapa, di Sugapa, Kampung Mamba itu. Mereka tangkap dari satu, tangkap disiksa. Baru satu dia disiksa langsung dibuang tadi, dibunuh dan langsung buang di jalan ini. Kita masih bunuh tidak, baru buang begitu. Baru satu kan dalam keadaan luka bergerak. Jadi kesimpulannya Will, bahwa kehadiran militer itu tidak menjadi bentuk perdamaian bagi masyarakat Papua, tapi malah menimbulkan masalah problem antara masyarakat Papua dengan pendatang dan juga antara sama masyarakat Papua, antara Papua sama Papua juga. Mereka sama menciptakan masalah ini kan mereka ini. Ya, karena kehadiran mereka ini kan menciptakan masalah antara orang Papua sendiri. Dari satu marga, satu suku, dari satu daerah, satu lain. Nah itu kan mereka menciptakan situasi ini oleh kalau misalnya besarnya dari ini. Jadi sebenarnya ini hak-hak hidup ini kan tidak bisa, manusia ini tidak berhak untuk membunuh karena hak manusia ini kan hak yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Setiap pribadi manusia tidak bisa dibuka oleh siapapun, dan pribadi pun tidak bisa membunuh namanya sendiri. Hak dan memiliki kekuasaan dengan Tuhan sendiri. Kalau kita berbicara soal hak asasi manusia dilihat dari perspektif etikanya, itu kan hak asasi manusia yang manusia itu sebagai martabat manusia Tuhan itu langsung diberikan dari Tuhan kepada manusia, dan juga manusia itu membutuhkan kehadiran suasana yang harus menciptakan hidup kehidupan itu seperti apa. Dan tiada yang terindikan yang mereka membunuh mulai itu orang Papua itu jadi sebagai kesimpulan nih, sebagai akhir dari percakapan kita nih, apakah menurut ini saudara ini kehadiran militer di Papua ini perlu atau bagi masyarakat Papua atau tidak? Bagaimana tanggapan masyarakat Papua terhadap kehadiran militer ini? Mungkin saudara menjadi perwakilan di masyarakat Papua bisa menjelaskan kepada kita bagaimana, apakah menerima kehadiran militer itu datang ke Papua atau tidak? Oke, akhir dari semua pembahasan ini sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan itu saya pikir bahwa kehadiran militer di tanah Papua ini saya tidak terima. Itu saya tidak terima, dan bahkan seluruh orang Papua itu tidak terima kehadiran militer di tanah. Karena dilihat dari apa yang tadi kita sudah bicarakan tadi, sebagai kesimpulan orang Papua, masyarakat Papua kalau tidak terima kedatangan militer di tanah Papua dan militer sekali, mereka minta itu menarik militer dari tanah Papua kembali ke sekali demi keadilan, demi kedamaian atas hak manusia Papua itu sendiri, untuk memperoleh hak manusia Papua itu sendiri. Karena hak itu membutuhkan, manusia itu membutuhkan hak yang hidup aman, tenang, damai dan adil. Baik, dengan demikian berakhir sudah diskusi panjang kami tadi mengenai pengaruh dan atau dampak dari kehadiran militer itu di atas tanah Papua. Dan semoga informasi yang kami sampaikan, terutama dari narasumber kita pada hari ini, itu menjadi suatu bekal, menjadi suatu informasi baru bagi kita, terutama bagi kita yang tidak mengenal dan tidak tahu mengenai isu-isu hak asasi yang ada di atas tanah Papua ini. Dan sekian dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaya Majesté,